Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan membahas tentang prototype model. Nah, di mana prototype model ini merupakan model dengan pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap model kerja yang disebut prototype, yaitu dari aplikasi baru melalui interaksi dan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, prototype itu merupakan model kerja, ya, model kerja dari perangkat lunak dengan beberapa fungsional yang terbatas, ya, artinya tidak lengkap, tidak semua ditunjukkan secara lengkap. Nah, prototype ini nanti akan digunakan untuk pengguna itu mengevaluasi. Nah, ketika ada sebuah proyek, ya, nanti tim pengembang itu akan mengajukan sebuah proposal. Nah, prototipe ini akan dijadikan bahan untuk mengevaluasi, ya, dari proposal tersebut dan mencobanya itu sebelum diimplementasikan, ya, sebelum implementasinya. Nah, prototipe itu nanti membantu memahami persyaratan atau kebutuhan yang spesifik, ya, untuk pengguna yang mungkin tidak dipertimbangkan oleh si pengembang itu selama si pengembang itu mendesain produknya. Nah, nanti akan diketahui di sini dari informasi dari pengguna itu akan memahami kebutuhan-kebutuhan yang belum ada, ya, dari prototipe tersebut. Nah, model ini, ya, model prototype ini, prototyping, ya, ini model yang populer karena di sini nanti akan lebih memahami kebutuhan pelanggan yang pada tahap awal pengembangannya itu. Nah, nanti setelah itu akan mendapat umpan balik dari pelanggan, ya, dan umpan balik tersebut akan membantu si perancang dan pengembang perangkat lunaknya itu agar lebih memahami tentang apa yang sebenarnya diharapkan dari produk yang akan dikembangkan. Nah, model ini juga digunakan untuk menyambungkan ketidaksepahaman pelanggan mengenai teknis dan spesifikasi kebutuhan yang diinginkan oleh si pelanggan itu, ya, seperti apa keinginannya, seperti apa, ya, harapannya seperti apa, nanti akan disampaikan, dijelaskan kepada si pengembang perangkat lunak. Nah, pendekatan bertahapnya dalam merancang prototipe ini terdiri dari yang pertama, identifikasi persyaratan dasar, ya. Nah, di sini pada saat melakukan identifikasi persyaratan dasar ini melakukan pemahaman persyaratan produk, persyaratan perangkat lunak yang sangat mendasar, ya, yaitu terutama dalam hal antarmukanya atau user interface-nya, ya, antarmuka pengguna. Nah, yang kedua, setelah dilakukan identifikasi persyaratan dasarnya, maka dilakukan pengembangan prototipe awal, ya, di mana nanti persyaratannya itu atau kebutuhannya itu akan dipamerkan dan antarmukanya, ya, user interface-nya, antarmuka pengguna itu nanti disediakan di situ. Nah, fitur-fitur yang ada itu mungkin tidak bekerja, ya, dengan cara yang sama, ya, dengan perangkat lunak yang sebenarnya yang akan dikembangkan itu, dan nanti akan diperoleh solusi, ya, sehingga digunakan untuk memberikan tampilan dan nuansa yang sama pada pelanggan dan dalam prototipe yang dikembangkan. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan prototipe awal akan dilakukan ulasan prototipenya, ya, dimana nanti ulasan ini nanti prototipe itu, ya, dikembangkan, ya, kemudian dipresentasikan kepada si pelanggan atau mungkin dengan pihak pemangku kepentingan yang lain, ya, dalam proyek itu. Nah, umpan baliknya itu nanti akan dikumpulkan secara terorganisir, ya.
dari pelanggan atau maupun dari pihak pemangku kepentingan lainnya, ya. Nah, umpan balik itu digunakan untuk peningkatan lebih lanjut produk yang akan dikembangkan, ya. Kemudian yang keempat tahapannya merevisi dan meningkatkan prototipenya, dimana nanti umpan balik yang sudah diperoleh dan komentar ulasan yang sudah dibahas di tahap tadi ya, nanti akan dibahas di tahap ini. Yang sudah diperoleh tadi akan dibahas di tahap ini, dan beberapa akan dilakukan negosiasi ya dengan pelanggan. Yang terjadi dengan pelanggan itu misalnya ada faktor-faktor seperti waktu pengerjaannya, mungkin waktu kapan harus diselesaikan, keterbatasan anggaran, misalnya akan bernegosiasi masalah biayanya seperti apa, anggarannya ya, dan kelayakan teknis dari implementasi aktual. Nah, nanti perubahan yang diterima ya, ada kan dari umpan balik atau komentar itu akan terjadi perubahan. Nah, perubahan yang diterima itu akan dimasukkan lagi ke dalam prototip baru yang dikembangkan. Nah, siklus ini akan terjadi secara berulang sampai harapan pelanggan terpenuhi. Nah, jenis prototipe perangkat lunak terdiri dari throwaway ya atau rapid prototyping, di mana jenis prototipe ini ya menggunakan sedikit usaha ya dengan analisis kebutuhannya minimum untuk membangun prototipe. Jadi analisisnya itu hanya sedikit ya. Kemudian setelah persyaratannya dipahami ya, kebutuhan dari pelanggan itu dipahami, nah prototipenya dibuang dan sistem yang sebenarnya itu dikembangkan dengan pemahaman yang lebih jelas tentang persyaratan pengguna. Yang kedua, ada namanya evolutionary prototyping, di mana di sini dia membangun prototipe fungsional yang sebenarnya ya, dengan fungsionalitasnya minimal di tahap awalnya ya. Nah, prototipe yang dikembang itu akan membentuk jantung dari prototipe masa depan, di mana nanti akan sistemnya secara keseluruhan itu dibangun. Nah, dengan menggunakan prototipe evolutioner ini, jadi hanya dengan persyaratan yang dimahami dengan baik, termasuk dalam prototipe dan persyaratannya nanti akan ditambahkan saat ketika benar-benar dipahami ya persyaratannya. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya incremental prototyping, di mana nanti membangun beberapa prototipe fungsional ya dari berbagai subsistem, dan kemudian mengintegrasikannya. Jadi semua prototipe itu ya yang hanya berupa subsistem nanti diintegrasikan untuk membentuk sebuah sistem yang lengkap. Nah, itu incremental. Sedangkan ada yang namanya extreme prototyping, di mana nanti prototipe ekstrim ini nanti digunakan dalam pengembangan web ya, untuk domain pengembangan web. Nah, dia ada 3 fase yang berurutan, di mana yang pertama itu prototipe dasarnya dengan semua halaman yang ada itu akan disajikan dalam format HTML. Nah, tahap yang kedua nanti pengolahan data disimulasikan menggunakan sebuah lapisan layanan prototipe, dan akhirnya yang ketiga itu layanan diimplementasikan dan diintegrasikan ke prototipe akhir. Nah, itu 3 tahapannya ya. Nah, kemudian yang disebut dengan proses ini, yang itu extreme prototyping, itu apa ya? Itu akan digunakan untuk menggambarkan perhatian pada fase keduanya dari proses ya. Berarti fase pengolahan data menggunakan lapisan layanan prototipenya itu ya, dimana nanti ada user interface atau antar muka pengguna yang berfungsi penuh, dikembangkan dengan sangat sedikit memperhatikan layanan yang sebenarnya. Oke. Selanjutnya kita ke kelebihannya, dimana kelebihan model prototype
ini secara signifikannya akan mengurangi risiko kegagalan, karena potensi risikonya itu diidentifikasikan di tahap awalnya ya. Kemudian mengurangi waktu dan biaya, karena kalau ada cacat atau ada kesalahan atau kekurangan itu dapat dideteksi ya lebih awal ya. Kemudian komunikasi antara tim pengembang perangkat lunak ya dengan klien atau pelanggan itu membuat lingkungannya yang sangat baik dan kondusif jadi selama proyek ya. Kemudian end user atau pengguna akhirnya itu dapat berpartisipasi aktif karena dia dilibatkan dalam pengembangan proyeknya. Kemudian karena model sistemnya dibangun di share ke user nanti, maka usernya itu akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik ya tentang sistem yang sedang dikembangkan. Nah, kemudian yang keenam, umpan balik itu cepat di awal ya, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih baik. Kemudian yang ketujuh, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Kemudian yang kedelapan, mempersingkat waktu pengembangan sistem informasi dan relatif lebih mudah dibangun. Adapun kekurangan dari mode prototipe ini adalah yang pertama, pembuatan prototipe biasanya dilakukan dengan biaya pengembang. Jadi harus dilakukan dengan sumber dayanya minimal. Jadi nanti karena biayanya dari prototipe itu dari biaya pengembang sistem, pengembang sistemnya itu, maka dia pasti sumber daya itu supaya nggak tinggi ya, nanti sumber dayanya berarti di minimal ya. Yang kedua, sebenarnya ketika dalam proyek itu si pengembang perangkat lunaknya itu tidak menyukai ya keterlibatan klien itu ya, terlalu banyak keterlibatan klien, karena akan pasti selalu akan mengalami perubahan-perubahan, ada yang tidak sesuai, itu akan membuat pengembang itu merasa tidak nyaman ya, tidak suka. Nah, ketiga, terlalu banyak modifikasi mungkin tidak baik untuk proyek ya, modifikasi terus. Nah, karena menguak alur kerja. Nah, ini tadi karena terlalu banyak keterlibatan klien, otomatis nanti modifikasi terus kan. Nah, karena mudah dan itu akan sangat mengganggu ya alur kerja seluruh timnya dalam pengembangan perangkat lunaknya. Yang keempat, proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Nah, jadi di sini memang ini ya, jadi hanya sedikit analisis, kemudian dilakukan pembuatan prototipe ya. Jadi analisis dan perancangannya singkat. Nah, kelima, itu mengesampingkan alternatif pemecahan masalah ya. Keenam, kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang ketujuh, prototipe yang dihasilkan sebenarnya tidak selamanya mudah diubah ya. Yang kedelapan, prototipenya terlalu cepat selesai. Yang kesembilan, dokumentasi yang seringkali tidak lengkap biasanya. Nah, mungkin demikianlah sedikit ulasan atau penjelasan mengenai model prototipe. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum.